Selamat kita belajar pada hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, dalam pembelajaran IPS tentang pemanfaatan tanaman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini kembali kami akan belajar. Sertai dan pimpin kami, ajari kami untuk memahami setiap pembelajaran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam mengenai tumbuh-tumbuhan. Manusia harus memenuhi kebutuhannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ketergantungan baik dengan alamnya. Tumbuhan dan hewan mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Peranan tumbuhan. Pertama, tumbuhan itu sebagai sumber makanan. Yang kedua, obat-obatan. Yang ketiga, tumbuhan itu penghasil oksigen dan menghirup karbon dioksida. Jadi manusia dan juga hewan dapat bernafas karena ada oksigen. Yang keempat, mengurangi pemanasan global. Yang kelima, tumbuhan juga sebagai keindahan atau hiasan. Yang keenam, mencegah bencana alam, longsor, banjir, dicegah dengan penanaman tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh, tumbuhan itu sebagai media belajar. Yang kedelapan, tumbuh-tumbuhan itu dapat diolah dan dipergunakan sebagai material. Dan juga banyak hal lain lagi yang menjadi manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Tanaman-tanaman obat itu antara lain jahe, kunyit, kencur, daun seledri, belimbing, kangkung, daun pepaya, daun sirih, daun jambu biji, kayu manis, jeruk nipis, dan banyak lagi yang dipergunakan sebagai tanaman obat. Sekarang kita lihat jahe. Jahe dipergunakan sebagai obat batuk, masuk angin, sakit kepala, dan lain sebagainya. Kunyit manfaatnya sebagai pencegah kanker, obat mah, penurunan kolesterol, antioksidan, pembalut luka. Manfaat kencur. Kencur itu ternyata sangat berguna bagi penyakit influenza, masuk angin, batuk, sakit kepala, keseleo, dan lain-lainnya. Kita lihat lagi manfaat dari tanaman seledri itu dipergunakan sebagai obat asma, obat diabetes, menurunkan tekanan darah, rematik, batuk, mata kering, dan lain-lain. Ada juga tanaman belimbing. Belimbing sangat bermanfaat bagi orang yang berpenyakit ginjal. Disarankan banyak memakan belimbing. Yang penyakit jantung atau penurunan berat badan, mengatur tekanan darah, memakan yang namanya buah belimbing. Daun pepaya itu ternyata sangat berkhasiat untuk mencegah kanker, mengontrol tekanan darah, menyembuhkan nyeri saat menstruasi. Ini para wanita-wanita ya. Menurunkan kadar gula darah, demam berdarah, dan lain-lain. Ada juga kangkung yang sering kita makan sebagai sayuran, yaitu menjaga kesehatan mata, anti radang, mencegah diabetes ternyata ya, melawan kerusakan hati,
mencegah dehidrasi dan anemia. Daun sirih. Nah, daun sirih itu untuk batuk, sariawan, bronkitis, demam berdarah, asam urat. Manfaat daun jambu biji. Selain buahnya yang menjadi buah yang enak, daunnya juga sangat bermanfaat bagi obat diare, menurunkan kolesterol, dan lain-lainnya. Kayu manis itu dipakai untuk orang yang berpenyakit jantung. Lalu jeruk nipis yang sudah sangat terkenal bagi sehari-harinya ya. Jeruk nipis itu untuk obat batuk, ambeien, amandel, vertigo, pegal linu, tekanan darah tinggi, dan mengatasi asam urat. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan diperhatikan, disimak baik-baik. Bu Guru mau buat penugasan ya. Pada buku paket halaman 149 sampai 152 bagian A. Kerjakan di buku paket saja. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan. Salam sehat.